Selamat datang di YouTube saya. Ini video pertama saya di YouTube saya, mungkin yang bermanfaat karena sebelumnya saya sudah punya 3 video, tapi itu adalah video percobaan yang saya buat, yang saya upload, dan sekarang ini saya mau bikin video yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman, bagi siapa saja yang mampir di YouTube saya. Saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya mengalami satu penyakit, yaitu penyakit asam lambung, yaitu GERD. Dan karena GERD itu saya juga mengalami anxiety itu adalah kecemasan berlebihan. Itu saya alami sejak tahun 2018 awal, Januari 2018. Awalnya saya merasa bahwa saya itu seperti punya penyakit yang parah karena perasaannya yang tidak enak, itu perasaan mau pingsan. Setiap kali berjalan itu kayaknya mau jatuh begitu, teman-teman. Itu saya rasakan awalnya itu pas Januari kita masuk kerja pada apel pertama di kantor saya, di kantor kecamatan. Waktu itu ya, saya sebelum ikut apel itu saya rasa pusing pertama, terus karena perasaan pusing itu saya akhirnya tidak jadi ikut apel. Saya masuk di ruangan, dan ketika di ruangan itu, teman-teman, perasaan saya sepertinya mau mati saat itu karena badan saya sudah keringat dingin, gemetar, terus perut saya tidak karu-karuan, rasanya kayak gimana saya tidak bisa membuat di kata-kata waktu rasanya itu seperti apa. Terus saya berusaha untuk pulang karena waktu itu saya bawa motor. Saya berusaha untuk pulang sendiri, saya bawa motor, dan ketika sampai di rumah saya langsung tiduran. Saya tidak mau bangun karena kalau seandainya saya bangun, saya rasanya mau jatuh, rasanya mau pingsan. Keliengan, kalau bahasa orang Jawa itu keliengan, jadi perasaan kayak mau pingsan begitu, teman-teman. Dan akhirnya mulai dari saat itu saya mengalami itu beberapa hari. Saya tidak masuk kerja. Tapi kalau seandainya kita dilihat secara fisik, kita seperti orang baik-baik saja, seperti orang tidak punya apa-apa begitu, tidak sakit begitu. Itu kebanyakan pengalaman saya dulu ya. Kebanyakan orang mengira kita itu mengada-ngada kalau kita itu sakit, padahal kita memang sakit karena cuman kita sendiri yang rasa itu, teman-teman. Orang yang belum pernah rasa itu sepertinya mereka menilai kita mengada-ngada, menilai kita jadi lebay begitu. Karena beberapa teman saya juga yang pernah merasa seperti ini, yang merasa kecemasan berlebihan akibat GERD, akibat asam lambung. Itu mereka mengatakan bahwa penyakit asam lambung itu adalah penyakit lebay karena orang jadi baper, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit menangis begitu. Jadi ya lebay begitulah. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Dan sejak saat itu akhirnya saya keluar masuk rumah sakit, dan saya jadi tidak percaya sama dokter. Dokter kasih obat itu saja. Selama saya masuk rumah sakit berapa kali obatnya itu saja. Sedangkan saya rasa saya seperti ada penyakit yang tidak terdeteksi begitu. Itu makanya saya bilang itu lebay. Kalau dipikir-pikir sekarang, karena sekarang ini jauh lebih baik, saya rasa saya sudah bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif thinking. Saya sudah bisa kendalikan, dan puji Tuhan sekarang sudah mulai baikan. Cuman saya mau membagikan pengalaman saya karena kadang ada orang yang mengalami ini tapi mereka tidak mengerti, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Karena banyak yang direkomendasikan oleh teman-teman obat, cuman tidak semua obat itu
bukan manjur, maksudnya tidak semua obat itu cocok sama kita, mungkin cocok sama orang lain tapi belum tentu cocok sama kita. Baru juga saya juga mau bagi pengalaman sama teman-teman yang punya teman atau yang punya orang terdekat atau punya suami atau punya istri yang mengalami penyakit seperti ini, bagaimana cara untuk mendampingi mereka begitu. Karena saya sakit seperti ini dulu itu di tahun 2018 itu saya sempat berobat karena kepinginnya saya sembuh. Saya berobat ke psikiater, psikolog di rumah sakit, dua rumah sakit yang saya masuk akan waktu itu. Yang pertama di rumah sakit rumah sakit daerah umum Poso, cuman waktu karena dokter psikiaternya lagi kosong, jadi saya minta dirujuk ke Palu. Jadi di sana di rumah sakit Madani, teman-teman, rumah sakit Madani itu terkenal dengan rumah sakit jiwa, ahli jiwa. Jadi image-nya itu kalau orang sudah ke sana itu berarti sudah gila. Tapi karena bodoh amat ya, saya waktu itu saya mau sembuh, jadi saya atas rekomendasi seorang teman, dan bukan juga teman karena beliau adalah ibu seklur saya, sekretaris lurah di tempat kerja saya. Beliau merekomendasikan saya untuk ke psikiater atau psikolog juga, dan akhirnya saya ke sana teman-teman. Dan di sana teman-teman tahu, saya masuk di ruangan psikiater psikiater ahli jiwa ya, psikiater itu saya cuman sekitar 15 menit di dalam, 15 menit saja, dan kemudian saya keluar dan suami saya yang dipanggil masuk. Suami saya dipanggil masuk, tahu nggak? Itu ada sekitar 1 jam di dalam. Saya di luar nungguin lama sekali. Saya pikir yang sakit ini siapa? Kenapa dia yang dipanggil di dalam lama sekali begitu? Ternyata psikiater ini memberikan arahan, memberikan pengertian juga tentang bagaimana cara untuk suami saya mendampingi saya selama saya mengalami sakit itu. Nah, begitu teman-teman, dan puji Tuhan dia bisa mendampingi saya selama ini sampai hari ini saya bisa mengatasi, walaupun belum terlalu sembuh total, tapi setidaknya untuk anxiety sendiri saya sudah bisa mengatasi itu. Jadi teman-teman, saya mau bagikan di sini, kalau seandainya ada teman-teman yang mengalami keringat dingin begitu, terus jantungnya berdebar-debar begitu kan pikiran kita biasa, jangan-jangan saya penyakit jantung begitu, atau pusing keliengan, pikiran mau jatuh begitu. Itu jangan terlalu takut, jangan takut sebenarnya. Bukan juga kita harus santai juga, karena kalau kita tidak cepat berobat ya itu akan berkelanjutan. Jadi kita harus ke dokter, dan kita harus percaya kepada dokter. Jangan kita memvonis diri kita sendiri. Dan jadi teman-teman, jangan kita cepat untuk menarik kesimpulan bahwa kita itu punya penyakit ini gitu. Misalnya, karena jantung saya berdebar-debar, karena dada saya sakit, berarti saya kemungkinan penyakit jantung. Jangan seperti itu teman-teman, karena kalau seandainya teman-teman berpikir seperti itu, itu akan asam lambung itu akan terus ada, GERD itu akan terus kita alami, dan itu akan berputar-putar di situ saja. Karena kita stres, kita pikirkan tentang penyakit kita, akhirnya asam lambung kita naik terus, dan pengaruh asam lambung naik itu kita anxiety-nya ada terus begitu, rasa ketakutan itu ada terus, karena anxiety itu punya kecemasan, itu adalah kecemasan tinggi yang membuat kita berpikir hal-hal yang negatif. Kita takut dengan apa saja yang sebenarnya orang lain itu tidak takut, tapi kita takut. Misalnya kita takut dengar mobil ambulans yang bunyi itu, kita takut itu, dengar itu, karena pikiran kita jangan-jangan setelah yang meninggal itu sudah giliran kita setelah itu. Karena seperti itu pikirannya memang, karena perasaan-perasaan tadi itu ada terus sama kita, perasaan kecemasan tinggi itu ada terus sama kita, perasaan
seperti mau pingsan, seperti mau mati, rasanya itu ada terus sama kita. Itu karena pengaruh GERD tadi, asam lambung tadi. Selama saya berobat di beberapa dokter, ternyata teman-teman, asam lambung itu dari makanan itu cuma sekitar 80% akibat dari makanan. Sekitar 20% teman-teman dari makanan. Yang 80% itu adalah dari pikiran kita. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak bisa kendalikan pikiran kita, jelas kita akan lama sembuhnya. Sama dengan saya sejak berarti 2018, 19, 20 ini sudah 2021. Saya lama sekali baru dapat bagaimana caranya biar saya bisa mengendalikan pikiran saya. Dan kemungkinan saya akan upload lagi ke depannya apa yang saya perbuat atau apa yang saya alami atau apa yang saya pikirkan sampai saya bisa sampai saya bisa mengendalikan ini pikirannya saya. Jadi teman-teman, untuk video kali ini, karena durasinya sudah lebih dari 10 menit, kita akan sambung lagi di video berikutnya. Dan sebelum video ini berakhir, saya mohon sama teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan semoga semuanya ini bermanfaat. Kalau seandainya ada teman-teman yang merasakan hal yang sama, tolong komen di bawah. Dan kalau seandainya teman-teman juga ada yang merasakan hal yang berbeda tapi dari dokternya sendiri bilang kalau kita punya anxiety atau asam lambung atau GERD begitu, silakan komen di bawah. Kita boleh berbagi di sini teman-teman, karena asam lambung sendiri itu punya 1001 macam sensasi yang kita rasa. Oke teman-teman, jangan lupa di like ya video saya dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.